Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Ketika suara Kaisar Api dan leluhur bela diri bergema di seluruh wilayah, layar bercahaya besar turun dan merobek aura iblis. Mu Chen dan penguasa surgawi lainnya mengangkat kepala karena terkejut. Gelombang energi spiritual yang beredar antara langit dan bumi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu pada tingkat yang bahkan ditakuti oleh penguasa surgawi tahap akhir. Selanjutnya, ada juga energi luar biasa yang terkandung di dalam energi spiritual itu. Tekanannya mirip dengan dunia. Wajah Kaisar jahat surgawi tampak serius saat dia melihat energi spiritual. Pupil matanya yang mirip dengan jurang secara bertahap menjadi dingin. Mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa turun pada saat ini. Saat awan pancaran spiritual memercik, seluruh area bergetar dan berangsur-angsur berkumpul, semua orang bisa segera melihat layar besar muncul di atas kuburan sunyi utara. Apa itu? Qin Tian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya melihat ke layar. Itu mengeluarkan aura misterius dan sepertinya diukir dengan lanskap dan langit berbintang. Tekanan mengerikan meresap darinya dan hati semua orang gemetar ketakutan dari energi. Kaisar Api dan leluhur bela diri melihat layar misterius dengan ekspresi serius. Ini adalah niat dunia seribu besar dunia. Niat dunia seribu besar dunia, hati semua orang bergetar. Ini adalah kesempatan legendaris yang memungkinkan mereka melampaui alam penguasa surgawi. Yang pertama merasakan niat dunia di dunia seribu besar adalah Kaisar Abadi. Kaisar Api melihat ke layar misterius saat dia berseru, dan dengan demikian, dia menamai niat dunia ini sebagai Papan Cakrawala, Dewan Cakrawala. Wajah penguasa surgawi berubah ketika mereka mendengar nama itu, seolah-olah kekuatan luar biasa terukir di lubuk hati mereka, membuat mereka terlihat dengan harapan. Dunia sebagai papan, dan selama siapapun dapat meninggalkan nama mereka di atasnya, mereka akan menerima pengakuan dari dunia seribu besar dan memiliki energi dunia, leluhur bela diri menjelaskan. Semua orang mengangkat kepala mereka saat mereka melihat layar misterius, yang merupakan papan cakrawala, dengan rasa hormat di mata mereka. Papan cakrawala itu misterius dan mendalam. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka, mereka semua melihat kata kuno di layar, "Ye." "Kamu, apa artinya?" Qin Tian dan yang lainnya menyipitkan mata. "Kamu, adalah nama keluarga Kaisar Abadi." Suara Tuan Abadi bergetar. Memang, itu nama keluarga Kaisar Abadi. Di zaman kuno, dia berhasil merasakan niat dunia dari seribu besar dunia dan memicu Dewan Cakrawala, meninggalkan nama keluarganya dalam proses. Mengangguk kepalanya, Kaisar Api melanjutkan, tapi sayang sekali Kaisar Abadi gagal meninggalkan seluruh namanya di papan Cakrawala. Dia hanya bisa meninggalkan nama belakangnya. Kalau tidak, dia tidak perlu mengorbankan hidupnya untuk menyegel Raja Jahat Surgawi. Semua orang berseru ketika mereka akhirnya mengerti. Jadi ternyata apa yang disebut alam di atas alam penguasa surgawi suci akan merasakan niat dunia dan memanggil Dewan Cakrawala. Dengan meninggalkan nama mereka di atasnya, mereka akan mendapatkan kendali atas energi dunia dan melampaui alam penguasa surgawi suci. Bahkan Kaisar Abadi hanya berhasil meninggalkan nama belakangnya. Semua orang menarik napas dingin. Bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Abadi tidak berhasil meninggalkan nama lengkapnya, jadi mereka tahu betapa sulitnya meninggalkan nama mereka di sana. Raja Jahat Surgawi memandang papan cakrawala tanpa ekspresi apapun sebelum melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua akan berhasil memanggil niat dunia seribu besar dunia. Tapi tidak ada gunanya hanya merasakannya, jika Anda tidak dapat meninggalkan nama Anda. Itu adalah usaha yang sia-sia." Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Senyum mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri saat mereka tertawa, karena Kaisar Abadi berhasil mencapainya. Maka sebagai juniornya, kita secara alami tidak akan tertinggal dari para pendahulu kita. Saat tawa mereka bergema, Kaisar Api dan leluhur bela diri melonjak ke langit. Api yang menyilaukan menyapu keluar dari tubuh Kaisar Api dan memancarkan kedalaman. Itu benar-benar menembus aura penguasa, seolah-olah itu adalah kaisar dari semua api. Itulah Kaisar Api, kaisar legendaris dari semua api. Ketika Kaisar Api muncul,
Semua suhu langit dan bumi naik seperti kuali dengan tanda-tanda mencair. Hari ini, aku, Xiao Yan, akan meninggalkan nama di papan cakrawala. Kaisar api tertawa ketika nyala api berkumpul dan membentuk sikat yang terbuat dari api. Saat kaisar api memeluknya, sikat itu turun ke arah papan cakrawala. Ketika sikat muncul, ada kabut misterius di papan. Meski kabut tampak tipis, itu misterius, seolah-olah bisa menghalangi segalanya. Leluhur bela diri juga telah bergerak dan cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya. Namun, ada total 8 warna berbeda dalam pancaran itu, dan setiap warna mewakili sebuah elemen, dengan total 8 jenis energi spiritual yang menyatu dengan sempurna. 8 pancaran terdistorsi dan membentuk jari besar. Jari itu menembus ruang, seolah-olah mengandung energi tak terbatas saat turun menuju papan cakrawala. Enyah, kaisar api dan leluhur bela diri berteriak. Suara mereka menyebabkan ruang berfluktuasi. Kabut misterius di sekitar papan cakrawala berdesir, seolah-olah mencegah sesuatu mendekat. Tetapi dengan energi spiritual di sekitar kaisar api dan leluhur bela diri semakin kuat, penghalang itu terkoyak. Kuas api dan jari 8 warna merobek kabut dan mendarat di papan cakrawala di bawah tatapan terkejut semua penguasa surgawi. Tekanan luar biasa turun dari papan cakrawala dan menyebar di antara langit dan bumi. Di bawah tekanan, semua penguasa surgawi, bahkan penguasa surgawi tahap akhir seperti Qin Tian, wajah mereka berubah drastis. Di bawah tekanan ini, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Hanya kaisar api dan leluhur bela diri yang mempertahankan ekspresi tenang saat mereka mengacungkan tangan. Semua orang terpaku pada papan cakrawala, seiring dengan sikat dan jari turun, papan cakrawala bergetar dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia 1000 besar. Pada saat ini, setiap bentuk kehidupan di dunia 1000 besar merasakannya dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke arah makam sunyi utara. Kuas dan jarinya turun dan meninggalkan bekas di papan cakrawala. Energi spiritual di seluruh wilayah bergetar di bawah pandangan semua orang. Saat papan cakrawala berkedip seperti kembang api, semua orang tahu betapa sulitnya itu. Lagi pula, bahkan penguasa surgawi tahap akhir tidak akan bisa mengalah di bawah tekanan Dewan Cakrawala, belum lagi perlawanan membuatnya lebih sulit untuk meninggalkan nama. Saat cahaya spiritual berkedip, wajah kaisar api dan leluhur bela diri berubah serius. Tangan mereka gemetar saat mereka terengah-engah sambil memeras untaian energi terakhir di tubuh mereka. Cahaya di papan cakrawala semakin padat dan semua orang bisa melihat dua kata kuno secara bertahap terbentuk. Xiao, Lin, ketika dua kata itu selesai, kaisar api dan leluhur bela diri membeku saat butiran keringat terlihat di dahi mereka. Mereka menyipitkan mata saat melihat dua nama keluarga di papan cakrawala. Tapi tidak hanya ekspresi mereka tidak mengendur, wajah mereka berubah lebih serius. Itu karena ketika mereka menyelesaikan pukulan terakhir, mereka bisa merasakan tekanan luar biasa yang menyelimuti mereka. Tekanan membuat mereka merasa tak tertahankan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Abadi tidak berhasil meninggalkan nama lengkapnya saat itu. Jadi bagian terakhir terlalu sulit. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka melanjutkan pukulan mereka, kuas dan jari akan hancur dari energi dunia. Mereka berdua berdiri di langit untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Melambaikan tangan mereka, sikat dan jari menghilang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka dengan kasihan. Jika mereka berhasil menyelesaikan langkah terakhir, Kaisar Api dan leluhur bela diri akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia 1000 besar yang berhasil meninggalkan nama lengkap mereka. Ini akan menjadi sesuatu yang melebihi pencapaian Kaisar Abadi. Tapi apa yang mereka capai saat ini sudah tidak mudah. Dari pencapaian mereka, mereka sebanding dengan Kaisar Abadi. Seiring dengan tindakan mereka, papan cakrawala yang misterius bergema dengan suara yang menggelegar dan aura misterius menyebar yang menyelimuti kedua nama keluarga itu. Pada saat ini, penguasa surgawi dapat merasakan sesuatu ketika mereka melihat ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri, energi misterius turun dan menelan mereka berdua. Melihat mereka berdua, Qin Tian dan penguasa surgawi suci lainnya merasa hormat muncul di hati mereka. Cahaya misterius berkumpul di tengah alis Kaisar Api dan leluhur bela diri.
Itu meninggalkan rune api di tengah alis Kaisar Api, sementara rune jimat kuno ada di dahi marsial Ancestor. Kedua rune itu mirip dengan jejak dunia, membuat mereka berdua terlihat sangat mulia. Saat mereka berdua menyapu pandangan mereka, tekanan yang tak terkatakan meresap, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia ini, dan kekuatan yang luar biasa akan menyertai setiap tindakan mereka, itu pada tingkat yang melebihi alam penguasa surgawi suci. Qin Tian, Tuan Abadi, dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya melihat pemandangan ini dengan panas dan harapan di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka telah mencapai batas kultivasi mereka, tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka belum mencapai akhir. Ini adalah Dewan Cakrawala. Mu Chen mengangkat kepalanya di papan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia bisa merasakan darahnya melonjak saat tangannya mengepal dengan lembut dengan suaranya yang tegas bergema. Keinginanku untuk seumur hidup ini adalah meninggalkan namaku di papan tulis. Setelah nama keluarga Kaisar Api dan leluhur bela diri ada di papan Cakrawala, papan itu berangsur-angsur menghilang. Hanya dalam beberapa napas, itu telah menghilang sepenuhnya. Hanya tekanan yang tersisa di langit dan bumi, memungkinkan semua orang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Di dalam kuburan Desolate Utara, tatapan berkobar yang tak terhitung jumlahnya dengan hormat berhenti pada dua sosok yang kuat. Pada saat ini, tekanan yang meresap dari Kaisar Api dan leluhur bela diri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena Kaisar Api dan leluhur bela diri berhasil meninggalkan nama keluarga mereka, mereka berhasil di tengah jalan. Dalam hal kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi. Sepertinya dunia seribu besarku tidak ditakdirkan untuk malapetaka. Di zaman kuno, Kaisar Abadi berdiri menghadapi bahaya. Hari ini, kita memiliki Kaisar Api dan leluhur bela diri. Dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri, dunia seribu besarku akhirnya memiliki seseorang yang dapat menghadapi Raja Jahat Surgawi. Para penguasa surgawi di makam sunyi utara memiliki kegembiraan yang tertulis di wajah mereka. Mereka merasakan terlalu banyak tekanan dari Raja Jahat Surgawi. Bagaimanapun, yang terakhir terlalu kuat dan bisa menekan penguasa surgawi tahap akhir di dunia seribu besar. Tapi sekarang, Kaisar Api dan leluhur bela diri meninggalkan nama keluarga mereka di papan Cakrawala. Meskipun mereka hanya menyelesaikan setengah, mereka sudah mulai memahami energi dunia misterius. Keberadaan keduanya tidak lagi membuat mereka merasa putus asa tentang Raja Jahat Surgawi. Mereka akhirnya menyambut fajar di tengah keputusasaan dan kegelapan. Sementara penguasa surgawi dari kuburan sunyi utara bersorak, wajah Raja Jahat Surgawi dan Raja Langit lainnya tidak sedap dipandang. Terutama Raja Jahat Surgawi, tatapannya suram saat dia melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. Terbukti, adegan ini telah melebihi harapannya. Dia berharap bahwa setelah kematian Kaisar Abadi, tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia seribu besar. Tetapi pada saat ini, dua orang berhasil meninggalkan nama keluarga mereka di papan Cakrawala. Sial, The Saint Sky Monarch menggertakkan giginya dengan kemarahan di matanya. Situasi ini telah melampaui rencana mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa dunia seribu besar akan jatuh di bawah belas kasihan mereka dengan munculnya Raja Jahat Surgawi. Tetapi dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri meninggalkan nama mereka di papan Cakrawala, kekuatan dunia seribu besar saat ini lebih kuat daripada di zaman kuno. Bagaimanapun, dunia seribu besar hanya memiliki satu rangker yang berhasil meninggalkan namanya di papan Cakrawala, Kaisar Abadi. Tetapi pada saat ini, mereka memiliki dua rangker. Di bawah berbagai tatapan, Kaisar Api dan leluhur bela diri mengangkat kepala mereka. Mereka memandang Raja Jahat Surgawi dengan suara tenang mereka yang bergema. Sepertinya skema klan Vien Anda untuk menduduki dunia seribu besar kami gagal. Mata Raja Jahat Surgawi berkedip dengan cahaya berbahaya saat dia menjawab, kalian berdua hanya berhasil menyelesaikan setengahnya. Jadi bagaimana Anda begitu percaya diri untuk mengucapkan kata-kata itu kepada saya? Karena itu masalahnya, maka kita akan mencari nasihat dari Raja Jahat Surgawi. Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak banyak bicara, tetapi tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, tatapan mereka menjadi dingin. Raja Jahat Surgawi ini adalah pemimpin klan Vien, dan selama mereka berhasil menekan yang terakhir, skema klan Vien akan gagal. Selanjutnya,
Raja jahat surgawi baru saja melepaskan segel dan berada di titik terlemahnya. Jadi kapan mereka akan bertindak jika mereka tidak menekannya sekarang? Kaisar api dan leluhur bela diri bukanlah orang yang tidak fleksibel. Tetapi mereka tidak akan memberikan waktu kepada Raja jahat surgawi untuk pulih. Saat mereka berdua melangkah maju, energi spiritual yang tak terbatas langsung berkumpul. Saat Kaisar Api membuat gerakan meraih, penggaris hitam muncul di tangannya dan itu menebas. Seketika, api Kaisar yang mendesis menyembur keluar yang berubah menjadi segudang kaki pancaran saat melesat maju. Di jalur penguasa itu, ruang terkoyak, Martial Ancestor mengepalkan tinjunya dan melemparkan jab ke depan. Raungan drakonik bergema dan tinju biru melesat melintasi cakrawala. Saat naga biru meraung, 8 energi berkumpul di mulutnya dan tampak seperti bisa menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri meluncurkan serangan mereka, keributan itu lebih kuat dari sebelumnya, bahkan tekanan yang merembes dari mereka menyebabkan bahkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah menjadi serius. Aku akan melihat seberapa mampu kalian berdua rangker, Raja Jahat Surgawi mendengus saat mata jahat di tengah alisnya berkedip dengan aura iblis yang deras menyembur keluar. Binatang pemakan dunia, sinar iblis keluar dari mata jahat itu dan dengan cepat berkembang dengan raungan tajam yang berubah menjadi binatang kegelapan raksasa. Binatang buas itu memiliki pancaran jahat yang beredar di sekitarnya dengan matanya yang penuh dengan kekerasan, seolah-olah bisa menghancurkan dan melahap apapun di dunia. Ketika binatang itu muncul, penguasa terbang. Saat binatang itu meraung, cakarnya mengacungkan ke arah penguasa dengan kekuatan yang dapat dengan mudah membunuh penguasa surgawi tahap akhir dan menghapus keberadaan mereka. Ketika penguasa terbang, sosok binatang kegelapan membeku sebelum raungan tajam bergema di saat berikutnya dengan cakar menebas. Naga biru itu juga terbang dan membuka mulutnya, melepaskan napas drakonik pelangi pada binatang raksasa itu. Saat binatang buas itu meraung keras, ia terbang keluar, dan pancaran sinar menyeramkan di tubuhnya telah meredup, terbukti, ia mengalami luka yang cukup parah. Dalam sekejap mata, Raja Jahat Surgawi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Terbukti, bahkan Raja Jahat Surgawi tidak sebanding dengan 2 rangker. Di dalam kuburan sunyi utara, sorakan meledak dan semua penguasa surgawi bersuka cita. Di sisi lain, pesta klan Vien terdiam, dengan semua Raja Langit memasang ekspresi muram. Apakah kamu menggertakku dalam keadaan terlemahku? Mata suram Raja Jahat Surgawi menatap binatang raksasa yang sedang dikalahkan dengan cahaya merajalela yang berkedip di matanya. Ketika dia menoleh, dia melemparkan lengan bajunya dan aura iblis menyapu ke arah makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Di jalur aura iblis, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Raja Jahat Surgawi melahap mereka. Adegan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan wajah para pembangkit tenaga listrik klan Vien terkuras warna saat mereka berteriak. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, mereka dimakan oleh aura iblis. Terbukti, Raja Jahat Surgawi telah menggunakan cara seperti itu untuk memulihkan kekuatannya. Ketika Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya melihat pemandangan ini, mereka menyipitkan mata. Namun, mereka tidak menghalangi, karena mereka tahu bahwa begitu Raja Jahat Surgawi memulihkan kekuatannya, hanya dengan demikian yang terakhir dapat memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Semua klan kecil lainnya mengindahkan perintahku. Semua klan harus menyediakan 1 raja untuk dikonsumsi. Suara dingin Raja Langit Sein bergema, menyebabkan banyak makhluk iblis di wajah klan Vien berubah drastis. Bagi klan kecil itu, kehilangan seorang raja berarti mengguncang fondasi mereka. Tetapi menghadapi kekejaman para leluhur klan utama, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Oleh karena itu, 1 demi 1 makhluk iblis terbang ke langit setelah keributan singkat. Raja Jahat Surgawi menganggukkan kepalanya pada adegan ini lalu mengayunkan lengan bajunya. Aura iblis meraung dan menelan para raja itu. Jangan khawatir, setelah kita menginvasi dunia 1000 besar, aku akan menebus semua kontribusimu. Suara dingin Raja Jahat Surgawi bergema saat dia menarik napas dalam-dalam dan melahap esensi darah yang tertinggal di udara. Saat dia melahap esensi darah, mata Raja Jahat Surgawi terpancar dengan lingkaran cahaya aura iblis yang muncul di belakang kepalanya.
Bahkan aura iblis di sekelilingnya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa napas, tekanan iblis yang dibentuk oleh aura iblis menyebabkan seluruh makam sunyi utara bergetar hebat. Di kuburan sunyi utara, kegembiraan di penguasa surgawi ditarik kembali. Bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri telah menyipitkan mata mereka dengan ekspresi muram. Saat aura iblis yang deras menyebar, itu samar-samar menolak tekanan energi spiritual yang datang dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Seiring dengan aura iblis di dalam tubuh Raja Jahat Surgawi menjadi semakin menakutkan, Mu Chen dan yang lainnya terkejut melihat dua mata tertutup di dahi Raja Jahat Surgawi bergetar sebelum mereka perlahan-lahan terbuka. Ketika 5 murid jahat itu terbuka, aura iblis yang tak terbatas membuat ketakutan di hati semua orang. 5 murid terbuka. Tuan Abadi melihat pemandangan ini dan suaranya yang serak bergema. Pada zaman kuno, Raja Jahat Surgawi ini hanya menggunakan 4 murid. Hati semua orang bergetar. Bukankah itu berarti bahwa Raja Jahat Surgawi ini lebih kuat dari saat itu? Di bawah mata semua orang, Raja Jahat Surgawi perlahan-lahan mendorong tangannya keluar dan energi penghancur di dalam tubuhnya membuatnya menunjukkan ekspresi puas. Menurunkan kepalanya, kelima muridnya memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri. Pada saat yang sama, suaranya yang dipenuhi dengan kekerasan bergema. Kalian berdua bisa mati tanpa penyesalan setelah memaksaku menggunakan 5 muridku. 5 murid, Kaisar Api dan leluhur bela diri memandang makhluk iblis itu dengan tatapan serius. Di bawah keadaan ini, Raja Jahat Surgawi sangat kuat. Bahkan mereka berdua merasakan sedikit tekanan. Iblis ini benar-benar dalam dan tak terduga. Kaisar Api menghela nafas. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia harus mati hari ini. Leluhur bela diri berbicara dengan dingin berkumpul di matanya. Dia secara alami dipenuhi dengan kebencian terhadap klan Vien. Pikiranku juga, Kaisar Api tersenyum saat api berkobar di matanya. Kedua tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan pada saat berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di atas yang terbentuk menjadi lautan energi spiritual yang tak ada habisnya di belakang mereka. Saat lautan melonjak, aliran jernih bergema, menunjukkan bahwa energi spiritual tidak palsu. Karena kepadatan itulah mereka terbentuk menjadi 2 lautan. Dari situ, semua orang dapat melihat bahwa mereka berdua telah mencapai ketinggian yang menakutkan dan dapat mengendalikan energi spiritual dari langit dan bumi. Saat Kaisar Api mengayunkan lengan bajunya, sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari laut dan dengan cepat mengembun menjadi teratai. Setiap lotus itu mengandung fluktuasi yang merusak. Di belakang leluhur bela diri, lautan energi spiritual ditutupi oleh berbagai elemen yang terbang keluar. Energi itu terkadang menyatu dan terpisah, membuatnya sulit untuk bertahan. Ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri bergerak, mereka tidak menahan diri. Bahkan Raja Langit Sein dan Raja Langit lainnya mengubah wajah mereka saat mereka mundur. Hanya Raja Jahat Surgawi yang berdiri tak bergerak saat kelima muridnya berkedip dengan pancaran yang menyeramkan dan aura iblis yang deras yang membawa kekuatan yang menakutkan. Mengangkat kepalanya, suaranya yang acuh tak acuh bergema, air terjun iblis. Aura iblis yang tak terbatas menyapu ke langit dan turun dari cakrawala seperti air terjun hitam. Air terjun hitam mengandung kekuatan yang menakutkan dan ruang di bawahnya runtuh. Teratai terbang, membubung ke air terjun kegelapan. Setelah itu, ledakan dahsyat menyebar dan menghancurkan air terjun. Sebelum air terjun hitam bisa pulih, kilat, es, api, dan berbagai energi unsur lainnya terbang. Setelah energi itu masuk ke dalam tirai hitam, dampak keras bergema dan air terjun hitam itu sepenuhnya hancur. Saat kedua kekuatan itu berangsur-angsur menghilang, hanya ruang yang runtuh yang tertinggal. 3 tatapan dingin terhubung dengan bunga api yang terbang melintasi angkasa. Kaisar Api memegang penguasa hitam, sebelum berubah menjadi seberkas api saat dia terbang menuju Raja Jahat Surgawi. Penguasa api surgawi kuno, raungan bergema dengan api mendesis yang berkumpul di hadapannya menjadi penguasa besar yang menembus api yang mengerikan. Penguasa di tangan Kaisar Api mirip dengan pedang di sarungnya saat keduanya terhubung dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Tongkat Kaisar Petir menutupi tangan marsial Ancestor saat tongkat kerajaan muncul, memegang tongkat kerajaan, kilat berkedip di bawah kakinya dan menembus angkasa,
menuju Raja Jahat Surgawi. Penguasa api turun dan bahkan merobek langit dan bumi dengan fluktuasi yang menyala-nyala. Tongkat Kaisar Petir mengacungkan dan naga petir yang melingkar di sekitarnya mengamuk dengan setiap bayangan yang membawa kekuatan destruktif. Kaisar Api dan leluhur bela diri bergerak pada saat yang sama dan momentumnya mengguncang bumi. Menghadapi Kaisar Api dan leluhur bela diri yang bekerja bersama, bahkan Raja Jahat Surgawi tidak berani meremehkan mereka. Dengan ekspresi muram, dia mengepalkan tangannya dan sinar iblis berkumpul, membentuk tombak hitam. Tombak iblis diukir dengan wajah yang tak terhitung jumlahnya dengan lolongan tajam. Gelombang suara dapat menyebabkan energi spiritual seseorang menjadi tidak terkendali. Tombak di tangan Raja Jahat Surgawi terbang dengan aura iblis yang berfluktuasi. Pada saat berikutnya, ujung tombak bergetar dan tombak itu berubah menjadi naga iblis yang menerkam dan bentrok dengan penguasa yang menyala-nyala. Saat tabrakan logam bergema, dampak pada tingkat badai terus-menerus menyebabkan ruang runtuh dari gelombang kejut yang terlihat, sedemikian rupa sehingga bahkan fragmen spasial tidak dapat menahan gelombang kejut dan hancur. Ketika Mu Chen dan penguasa surgawi lainnya melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran di tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh penguasa surgawi. Di langit kuburan sunyi utara, bentrokan dari tiga penguasa terlihat jelas saat mereka bertarung dengan penggaris yang menyala, tongkat petir, dan tombak iblis yang akan membawa fluktuasi destruktif di setiap bentrokan. Hanya dalam beberapa menit, tiga siluet telah bentrok lebih dari 1000 putaran. Mata Mu Chen terpaku pada ruang di depannya saat cahaya berkumpul di matanya. Namun, dia hanya bisa merasakan tiga siluet secara singkat dan tidak bisa mengejar kecepatan mereka. Level ini terlalu kuat. Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan darah mendidih. Tingkat itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi sejati. The Saint Sky Monarch dan Sky Monarchs lainnya juga melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, Raja Langit Suci berkomentar dengan ekspresi muram, Kaisar Api dan leluhur bela diri itu tidak sederhana. Kerjasama Kaisar Api dan leluhur bela diri begitu menakutkan sehingga bahkan Raja Jahat Surgawi tidak dapat melakukan apapun pada mereka berdua. Apakah kita perlu bergerak? Raja Langit Bayangan bertanya. Melirik kuburan Desolate Utara, Saint Sky Monarch menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita berurusan dengan semua orang di sana, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk dunia 1000 besar selama Kaisar Api dan leluhur bela diri ada di sini. Saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa dewa dapat membunuh Kaisar Api dan leluhur bela diri. Tombak iblis meraung saat meledak dengan segudang cahaya iblis yang berbenturan dengan tombak menyala dan tongkat petir. Saat riak meledak, mereka bertiga hancur berantakan. Mereka bertiga dengan cepat menstabilkan sosok mereka dengan ekspresi berubah menjadi serius. Kalian berdua tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi saat itu. Dunia 1000 hebat benar-benar diberkati dengan keberuntungan. Tombak iblis Raja Jahat Surgawi bergetar saat dia berbicara. Wajah leluhur bela diri itu dingin, tetapi dia tidak memiliki niat untuk berbicara dengan Raja Jahat Surgawi. Dia hanya melihat Kaisar Api dan berkata, iblis ini terlalu kuat, dan kita tidak bisa menahan diri. Menghembuskan napas dalam-dalam, Kaisar Api dengan lembut mengangguk dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dengan Kaisar Api menyala di matanya. Kaisar Api segera menyembur keluar dan menelan tubuh Kaisar Api saat lautan energi spiritual yang tak terbatas di belakang Kaisar Api mulai terbakar. Di kedalaman lautan, semua orang bisa melihat teratai sejuta kaki perlahan naik ke langit. Teratai itu mempesona dengan berbagai warna. Setiap warna mewakili api surgawi yang meresap dengan kekuatan yang menakutkan. Tekanan yang tak terlukiskan terpancar dari lotus yang menyebabkan wajah semua orang berubah. Pada saat yang sama, leluhur bela diri juga bergerak dan tangannya bergabung sebelum perlahan-lahan ditarik terpisah. Saat pancaran tak terbatas berkumpul, 8 warna berbeda mengelilingi tubuhnya dan 8 rune kuno bisa terlihat samar-samar. Jadi, kalian akan habis-habisan. Tapi apa menurutmu aku takut pada kalian berdua? Raja Jahat Surgawi menyipitkan matanya saat dia membentuk segel dan menyebabkan aura iblis berfluktuasi. Menghadapi Kaisar Api dan leluhur bela diri, Raja Jahat Surgawi tidak berani melihat ke bawah meskipun membuka 5 mata. Di bawah semua tatapan heran,
Semua orang bisa melihat teratai besar menjulang di langit dan melayang di sekitar Kaisar Api. 8 rune berputar cepat di sekitar Martial Ancestor dan menarik energi dunia untuk turun. Aura iblis tanpa batas berkumpul di atas Raja Jahat Surgawi dengan aura jahat yang melonjak. Pada saat ini, terlepas dari penguasa surgawi dari dunia 1000 besar atau Raja Langit dari klan Vien, semua wajah mereka berubah saat mereka mulai mundur. Siapapun dapat mengatakan bahwa kedua pihak telah membangkitkan niat membunuh mereka. Mereka mulai mengeluarkan gerakan membunuh untuk mengakhiri pertempuran. Konfrontasi berlangsung sebentar sebelum 3 teriakan tiba-tiba bergema. Buddha's Fury Emperor Flame Lotus, Kaisar Api berteriak saat teratai keluar dan mekar, menembus fluktuasi yang merusak. 8 jimat nirwana, leluhur bela diri mengetukkan jarinya dan 8 rune kuno menyatu, memicu energi dunia, dan berubah menjadi sinar destruktif yang melesat ke arah Raja Jahat Surgawi. Diagram pembunuh Dewa 5 Murid, Raja Jahat Surgawi menyatukan tangannya dan membentuk segel. Di langit, sebuah diagram muncul dari aura iblis yang deras dan terbuka. Garis yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit dan bumi saat tubuh mereka bergetar. Hasil dari bentrokan ini akan menentukan nasib 1000 besar dunia. Diagram iblis terbuka, menutupi langit. Aura iblis yang melonjak bergema dengan raungan segudang iblis. Saat diagram dibuka, 5 murid jahat terlihat secara bertahap terbuka, yang dipenuhi dengan kekerasan. Melihat kelima mata itu, semua penguasa surgawi di makam sunyi utara merasakan hawa dingin di punggung mereka, bahkan energi spiritual di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda merajalela, menyebabkan mereka mengalihkan pandangan darinya. Ketika diagram iblis dibuka, lotus raksasa bersiul dan terbuka dengan warna menyilaukan yang menyebar di antara langit dan bumi dengan fluktuasi yang merusak. Saat teratai berputar, ia menggambar garis panjang yang menyilaukan di cakrawala. Menghadapi diagram, lotus tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan dan bentrok. Ketika keduanya terhubung, api tak berujung meletus dari lotus, seperti gunung berapi. Saat suara-suara yang menghancurkan bumi bergema, seluruh makam sunyi utara bergetar dengan gelombang panas yang menyala-nyala. Bahkan dari kejauhan, semua orang merasakan kulit mereka terbakar. Energi spiritual dan aura iblis melonjak saat faksi dari kedua belah pihak menolak suhu yang menakutkan. Saat teratai mekar, tekanan destruktif melanda diagram iblis. Pada saat yang sama, diagram juga memulai pembalasannya saat 5 mata jahat meledak dengan tanda iblis yang tak terhitung jumlahnya. Rune itu diukir dengan kekuatan jahat yang bahkan energi spiritual penguasa surgawi suci akan terkontaminasi saat disentuh, dan tubuh mereka akan runtuh karena racun yang sombong. Saat rune iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, itu berbenturan dengan api yang menyilaukan. Di bawah korosi, ruang penuh dengan lubang. Saat 2 energi kuat bentrok, energi ketiga bergabung dalam pertempuran. 8 rune melesat dan berbenturan dengan diagram iblis. Kembang api yang mekar meledak saat kedua energi itu saling berhadapan. Bahkan penguasa surgawi dan Raja Langit tidak berani melihatnya dan mengalihkan pandangan mereka. Seiring dengan serangkaian ledakan yang bergema di seluruh ruang, setiap fluktuasi yang meresap darinya membuat para ahli dari kedua faksi merasa kulit kepala mereka mati rasa. Energi itu bisa menentukan nasib dunia. Setelah 10 menit, fluktuasi yang tersisa berangsur-angsur memudar. Praktis dalam sekejap kedua faksi melihat konfrontasi. Kedua belah pihak tidak menahan diri dari pertemuan sebelumnya. Mereka telah mengedarkan kekuatan mereka hingga batasnya. Itu adalah kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan seluruh benua. Konfrontasi ini mewakili pusat kekuatan puncak dari dua faksi, dan faksi yang lebih kuat tidak diragukan lagi akan memiliki keuntungan dalam perang. Saat semua orang fokus padanya, badai mulai mereda dan semuanya menjadi bersih. Teratai api yang besar dan energi penghancur telah menghilang. Hanya ada diagram iblis yang dengan bangga berdiri di langit dengan 5 mata berkedip. Serangan serikat Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak dapat menghancurkan diagram iblis. Menonton adegan ini, semua penguasa surgawi mengenakan ekspresi muram dan menjadi pucat. Ke arah klan Vien, banyak Raja Langit memiliki kegembiraan di wajah mereka. Tapi hanya Alice Saint Sky Monarch dan Shadow Sky Monarch yang terkunci rapat. Sepertinya ada yang tidak beres. Mu Chen bergumam.
Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di langit tanpa riak di wajah mereka. Pupil dingin mereka melihat diagram iblis sebelum menjentikkan jari mereka. Untaian api terbang keluar dan mendarat di diagram iblis. Itu mirip dengan percikan api yang ditempatkan di lautan kapas dan diagram iblis mulai menyala. 5 mata jahat memancarkan lolongan tajam sebelum meledak. Ketika 5 murid meledak, tubuh Raja Jahat Surgawi bergetar dan dia memasang ekspresi muram. 5 muridnya bocor dengan darah hitam, membuatnya tampak seperti iblis. Jelas, Kaisar Api dan leluhur bela diri memiliki sedikit keuntungan dari pertempuran sebelumnya, dan mereka bahkan melukai Raja Jahat Surgawi, menimbulkan luka pada murid jahatnya. Di dalam kuburan sunyi utara, penguasa surgawi menyaksikan adegan ini dalam keheningan yang tercengang sebelum mereka meledak dalam sorak-sorai. Langit benar-benar memberkati dunia 1000 besar saya untuk memiliki kebangkitan leluhur bela diri dan Kaisar Api. The Unding Lord gemetar karena kegembiraan. Awalnya itu adalah kehancuran dunia 1000 besar dengan munculnya Raja Jahat Surgawi. Tapi siapa yang mengira bahwa Kaisar Api dan leluhur bela diri akan naik ke ketinggian Kaisar Abadi? Qin Tian dan rekan-rekannya juga menganggukkan kepala dan menghela nafas. Ini benar-benar berkah dari surga. Dengan Raja Jahat Surgawi yang lebih kuat daripada dia di masa lalu, jika kita tidak memiliki leluhur bela diri atau Kaisar Api, kekurangan salah satu dari mereka tidak akan mampu menghadapi Raja Jahat Surgawi. Raja Jahat Surgawi terlalu kuat sampai-sampai Kaisar Api dan leluhur bela diri harus bekerja sama. Raja Jahat Surgawi memasang ekspresi muram saat melayang di langit dan menyeka darah hitam yang bocor dari matanya sebelum melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. Dari kekuatanmu saja, salah satu dari kalian bahkan lebih luar biasa daripada Kaisar Abadi. Saya tidak pernah menyangka bahwa dunia 1000 besar akan memiliki bakat seperti itu. Kaisar Api tersenyum, kamu juga kuat, tapi kami berdua hanya bisa memanfaatkan angka untuk mengalahkanmu di dunia 1000 hebat. Raja Jahat Surgawi menunjukkan senyum aneh. Dia tidak memiliki riak dalam nadanya untuk kegagalan sebelumnya. Sepertinya kalian sangat bertekad untuk menang. Suara dalam martial ancestor bergema, setidaknya kamu tidak dapat memenuhi ambisimu untuk menyerang dunia 1000 besarku. Meskipun kami berdua hanya memperoleh keuntungan hari ini, kami akan dapat meninggalkan nama lengkap kami di papan cakrawala dalam waktu 100 tahun. Pada saat itu, salah satu dari kami akan cukup untuk membunuhmu. Suara martial ancestor mengamuk dengan niat membunuh. Saat mereka berhasil meninggalkan nama lengkap mereka di papan cakrawala, mereka akan mencapai ketinggian yang sama sekali baru sehingga mereka berdua yakin akan dengan mudah membunuh Raja Jahat Surgawi. Menyipitkan matanya, Raja Jahat Surgawi tidak membantah kata-kata itu, tetapi bertanya, aku benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada kalian berdua jika kalian telah mencapai ketinggian itu. Tetapi, memiringkan kepalanya, dia menatap mereka berdua dengan senyum dingin. Apakah kamu pikir aku akan memberimu waktu itu? Kaisar Api menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin, apa yang bisa kamu lakukan untuk kami? Senyum muncul di bibir Raja Jahat Surgawi saat dia terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kalian tidak merasa aneh? Di zaman kuno, kekuatan saya jelas lebih kuat dari Kaisar Abadi, jadi mengapa saya mengizinkannya untuk menyegel saya? Sederhana saja, karena aku rela dimeteraikan olehnya. Kata-katanya langsung menyebabkan semua wajah penguasa surgawi berubah dengan keterkejutan di mata mereka, sedemikian rupa sehingga bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri telah menyipitkan mata mereka. Saat itu, Raja Jahat Surgawi bersedia disegel oleh Kaisar Abadi. Benar-benar omong kosong, Kaisar Api dengan dingin mendengus, segel itu hanya selangkah lagi untuk membunuhmu, jadi mengapa kamu mau mengambil risiko sebesar itu? Setelah keheningan singkat, Raja Jahat Surgawi menghela nafas dan melihat sekeliling. Apakah kamu tahu apa yang dikenal sebagai penindasan dunia? Kata-katanya langsung membuat Kaisar Api dan leluhur bela diri menyipitkan mata. Yang disebut penindasan dunia adalah ketika keberadaan yang kuat memasuki dunia, dia akan ditolak oleh dunia itu sendiri. Ini seperti bagaimana klan Vien kita yang datang ke dunia 1000 besar tidak bisa melepaskan kekuatan kita yang sebenarnya. Semakin kuat individu itu, semakin kuat penindasannya. Dengan membiarkan diriku disegel oleh Kaisar Abadi selama 49.000 tahun, segel Kaisar Abadi mengotori auraku sendiri. Jadi, selama aku berhasil menembus segel,
Aku akan bisa membodohi dunia itu sendiri dan menghentikannya menekanku. Dengan melepas segel, saya akan dapat benar-benar menguasai seluruh dunia ini tanpa penolakan dari World Intent dan mengambil Great Thousand World sebagai kam klan Vien saya. Tersenyum ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri, Raja Jahat Surgawi melanjutkan, apakah kamu berpikir bahwa 5 murid adalah batas kekuatanku? Saya harus berkata, kalian terlalu naif. Suara Raja Jahat Surgawi dingin, menyebabkan semua penguasa surgawi merasakan hawa dingin di punggung mereka, bahkan kegembiraan yang mereka rasakan dari Kaisar Api, dan kemenangan marsial Ancestor telah menghilang. Apakah kamu tidak tahu bahwa sejak lama, aku dipanggil, Raja Jahat Bermata 9, terima kasih telah menonton.